Sesuai janji saya, hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy S20 FE yang versi Snapdragon dan Mi 10T Pro. Alasannya simpel, kenapa saya membandingkan antara kedua device ini. Yang pertama adalah dari kisaran harganya yang mirip-mirip, dan yang kedua adalah dari chipsetnya, sama-sama menggunakan Snapdragon 865. Apa saja perbedaannya dan manakah yang terbaik antara kedua device ini? Kita mulai videonya. Kita bahas lebih dahulu dari desainnya. Kedua device ini memiliki karakteristik masing-masing. Mi 10T Pro memiliki desain yang lebih modern looks-nya. BAM kameranya juga terasa lebih tebal juga dibandingkan dengan S20 FE yang terkesan simple desainnya. Untuk build materialnya, kedua device ini memiliki build material aluminium frame-nya. Lalu bagian belakangnya memang terasa solid dan premium di Mi 10T Pro. Sedangkan S20 FE itu bahan belakangnya plastik. Tapi saya tidak keberatan dengan plastik di S20 FE karena keunggulannya untuk jangka panjang jelas ini lebih less worry ya dibandingkan dengan yang kaca. Karena kalau jatuh lebih durable di plastik. Kemudian untuk output dan inputnya S20 FE itu mendukung hybrid SIM ya. Tapi di Mi 10T Pro itu hanya mendukung dual nano SIM, tidak mendukung expandable storage. Tapi ditolong oleh Air Blaster di bagian atasnya. Kemudian untuk posisi fingerprint-nya itu di Mi 10T Pro itu ada di samping, sedangkan di Samsung Galaxy S20 FE itu in-display fingerprint. Jadi dari build materialnya, port-portnya lagi-lagi itu sesuai kebutuhan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah layarnya. Kedua device ini memiliki ukuran dan jenis panel yang berbeda. Ukurannya dulu deh. S20 FE itu ukurannya cukup compact ya. Saya bisa bernavigasi dengan satu tangan karena di 6,5 inchinya S20 FE ini menurut saya masih tergolong reachable ya. Kalau di Mi 10T Pro itu 6,67 inci. Ya memang pangsa pasarnya berbeda. Ini lebih ke gaming ya. Untuk gaming, layar yang luas ini bisa memberikan kepuasan tersendiri. Tapi jenis panelnya saya nggak bisa bohong, memang Super AMOLED memiliki viewing angle yang berbeda. Tapi di sisi lain, IPS di Mi 10T Pro juga memiliki kualitas IPS terbaik ya. Dan untuk refresh rate-nya juga tinggi di Mi 10T Pro di 144Hz. Sedangkan di S20 FE itu 120Hz. Jujur, spek di atas kertas memang tinggi di Mi 10T Pro. Tapi gunanya review itu adalah ngasih tahu experience penggunaannya ya sehari-hari. Walaupun ini refresh rate-nya 144Hz, saya lebih merasa smooth di 120Hz-nya Samsung ya. Karena memang UI-nya membantu untuk optimalisasi dari refresh rate-nya itu tadi. Tapi dari segi brightness-nya atau kecerahan layarnya, kedua device ini kalau saya set 50%, AMOLED memang jauh memimpin ya. Masih terlihat terang 50% di S20 FE dibandingkan dengan IPS di Mi 10T Pro. Tapi kalau saya mentokin, Mi 10T Pro berhasil menyusul. Brightness-nya hampir mirip-mirip antara keduanya. Jadi dari segi layarnya, saya hands down memilih S20 FE. Kemudian yang selanjutnya untuk fitur-fiturnya. Saya bahas terlebih dahulu persamaannya. Sama-sama mendukung NFC dan stereo speaker ya keduanya. Untuk unggulan dari Mi 10T Pro itu ada Air Blaster dan 5G ready. Tapi untuk frekuensi 5G Telkomselnya Mi 10T Pro itu setahu saya nggak ada ya. Bagi kalian yang sudah dapat 5G di Mi 10T Pro, kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sedangkan keunggulan fitur-fitur dari Samsung S20 FE itu lebih banyak ya. Yang pertama adalah dari segi IP68-nya, cek. Yang kedua dari wireless charging-nya, cek. Dan yang terakhir, HP ini juga sudah mendukung Samsung DeX. Jadi dari segi fitur-fiturnya, S20 FE ini lebih mendekati ke flagship dibandingkan dengan Mi 10T Pro. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi software-nya. Apa perlu saya ngomongin software? Jelas-jelas S20 FE sudah upgrade ke Android 12 dan One UI-nya juga terbaru ya. Mi 10T Pro, apa yang perlu dibanggakan oleh MIUI? Jadi, I'm sorry to say, bagi Xiaomi fans, One UI masih yang terbaik untuk kelas Android. Kemudian yang selanjutnya adalah performanya. Kedua device ini memiliki spesifikasi yang identik dengan Snapdragon 865, RAM-nya juga sama-sama 8GB, internal storage-nya ada dua jenis yaitu 128 dan 256GB. Yang berbeda adalah baterainya. Dari skor benchmark-nya, keduanya memiliki skor Antutu yang mirip-mirip juga di kisaran 600 ribuan. Tapi untuk membedakan secara mendetail, saya melakukan dua skenario pengujian yang berbeda. Yang pertama adalah untuk multitasking, keduanya jelas sama-sama lancar ya. Tapi karena optimalisasi di One UI itu lebih bagus, scrollingnya itu terasa spesial di Samsung S20 FE.
Namun di skenario gaming justru berbeda. Mi 10T Pro itu sedikit lebih unggul. Salah satunya adalah untuk bermain PUBG di Mi 10T Pro itu bisa smooth 90 fps ya. Dengan Samsung hanya di smooth extreme. Kemudian untuk game kedua, Genshin Impact. Bagi teman-teman yang belum follow IG saya membuat list ya, kategori seberapa kencang sebuah smartphone itu bisa menghandle game Genshin Impact. Dari tingkat S sampai tingkat terbawah yaitu E. Dan Mi 10T Pro itu masuk dalam kategori S ya, karena di grafik highest dan 60 fps dalam jangka waktu 15 sampai 30 menit, Mi 10T Pro itu minim frame drop ya dibandingkan dengan S20 FE. Meskipun saya sudah menginstal Genshin Impact melalui Galaxy Store, itu masuk di tier A atau B ya untuk Genshin Impact-nya. Tetap nggak bisa seperti Mi 10T Pro. Jadi Mi 10T Pro itu lebih spesifik ke orang-orang yang suka gaming saja. Kemudian untuk performa baterainya, Mi 10T Pro dengan 5000 mAh-nya lebih mengungguli S20 FE. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh lah ya. Mi 10T Pro bisa sampai 7-8 jam SOT-nya, sedangkan S20 FE itu bisa 6-7 jam. Untuk ngasih gambaran saja, Mi 10T Pro untuk main game di low 60 fps Genshin Impact itu berkurang 9% saja. Untuk highest 60 fps itu berkurang 11%. S20 FE low 60 fps 11%, highest 60 fps 14%. Jadi kalian tahu poinnya ya, memang sedikit lebih awet di Mi 10T Pro. Kemudian untuk kecenderungan panasnya antara kedua device ini, sebenarnya Snapdragon 865 itu adalah generasi emas ya menurut saya pribadi. Dan kedua device ini setelah saya memainkan Genshin Impact itu kurang lebih di antara 42-43 derajat. Termasuk adem lah ya. Apalagi Genshin Impact itu kalian tahu sendiri itu game yang memang memacu kinerja processing, bahkan GPU-nya itu di-push sehingga panasnya itu wajar. Tapi ini bukan panas yang benar-benar mengganggu ya antara kedua device ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kameranya. Langsung saja yuk kita ke hasilnya. Dari kedua device ini memiliki tone warna yang berbeda ya. S20 FE itu lebih ke warm dibandingkan dengan Mi 10T Pro yang cold atau kebiru-biruan. Untuk objek warna cerah seperti merah, hijau, atau kuning, Mi 10T Pro itu condong ngeboost warnanya jadi lebih saturated ya. Tapi S20 FE menang di warna apa adanya atau natural. Namun soal ketajaman, foto di Mi 10T Pro itu lebih tajam, thanks to 108 megapiksel. Tapi catatannya fokusnya lebih sempit, jadi S20 FE bisa lebih banyak informasi yang bisa didapat di satu frame. Tapi untuk natural blur backgroundnya jelas di Mi 10T Pro kesannya lebih dramatis. Kemudian soal dynamic range, keduanya juga sama-sama bagus. Kadang menang di Mi 10T Pro, kadang di S20 FE. Tapi SDR di Mi 10T Pro perlu trik biar bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah portraitnya. Keduanya sama-sama lumayan, tapi memang keduanya kurang begitu rapi ya. Dan ini wajar karena rambut itu adalah objek yang sulit. Yang berbeda adalah tampilan langit lebih saturated di S20 FE. Untuk skin tone-nya, FE terkesan lebih natural dan flat. Ini mah selera. Kalau di Mi 10T Pro agak di-boost ya skin tone-nya. Kemudian untuk lensa ultrawide-nya, S20 FE lebih lebar di 0,5 dibandingkan dengan 0,6 di Mi 10T Pro. Hasilnya juga sama-sama bagus, tapi minim distorsi di Mi 10T Pro. Karena Mi 10T Pro itu punya kamera makro, maka jelas untuk objek dekat Mi 10T Pro bisa memberikan hasil yang lebih dramatis dibandingkan dengan S20 FE. Tapi jangan seneng dulu Mi 10T Pro, di counter sama S20 FE dengan telefotonya 3 kali zoom. Kemudian untuk selfie kameranya, ini tergantung selera ya. Kalau Mi 10T Pro itu condong untuk membuat kulit menjadi putih, tapi tidak sepucat S20 FE ya. S20 FE itu menang di naturalnya. Tapi keunggulannya S20 FE itu ada 2 focal length, jadi sudut pandang selfie-nya lebih lebar. Kemudian untuk low light-nya, Mi 10T Pro itu memiliki keunggulan yaitu sensornya lebih besar, maka noise-nya lebih bisa teredam dengan baik. Tapi di sisi lain, S20 FE lebih bagus menghandle cahaya lampu ya. Sehingga secara overall, saya lebih condong night mode di S20 FE dibandingkan dengan Mi 10T Pro. Tapi summary-nya, hasil foto dari S20 FE dan Mi 10T Pro itu saling mengalahkan di beberapa aspek ya. Dan saya bisa bilang ini adalah kedua HP yang memiliki hasil kamera terbaik di rentan harganya. Kalau kalian suka point and shoot, S20 FE sedikit lebih unggul karena terkadang Mi 10T Pro harus mengambil foto berkali-kali untuk dapat hasil yang diinginkan. Untuk video siang hari sama-sama bagus ya, yang berbeda adalah tone warnanya. Dari semua resolusinya sampai 4K 30 fps, lensa utama dan ultrawide sama-sama stabil, kecuali di resolusi 4K 60 fps stabil di S20 FE. Alright, ini adalah 4K 60 fps di kedua device ini. Resolusinya sama-sama 4K 60 fps, tapi kalian bisa melihat bahwa di S20 FE itu noise-nya di bagian langitnya itu ketara ya, karena di Mi 10T Pro sensornya lebih besar.
ya, jadi low noise ya untuk video malamnya di Mi 10T Pro. Tapi stabilnya masih stabil di S20 FE ya untuk video malam hari di 4K 60 fps. Semakin kurang cahaya semakin parah ya noise di S20 FE untuk video malam hari. Dan untuk ultrawide-nya saya lebih suka S20 FE karena lebih lebar focal length-nya di 0,5 dan bisa di switch antar lensanya. Mantap. Untuk kamera depannya no debat ya, S20 FE itu bisa mendukung 1080 fps atau 4K 60 fps. Kalau kalian pengen tahu hasil instastory antara kedua device ini, langsung cus ke Instagram saya @dwgadget atau Dimas Wahyuka. Sampai ketemu di sana. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Antara kedua device ini mesti kalian tahu mana yang pengen kalian pilih. Tapi saya akan membuatkan summary-nya ya. Kenapa kalian lebih memilih Mi 10T Pro? Karena lebih spesifik yang pertama dari segi gaming experience-nya. Terutama untuk PUBG bisa 90 fps dan Genshin Impact-nya itu masuk di tier S ya. Jadi ini lebih spesifik bagi teman-teman yang suka gaming. Dan yang kedua adalah dari fitur-fitur kameranya. Ada mode lock, clone, flat color profile, dan RAW juga di Mi 10T Pro. Kemudian untuk videonya terutama di malam hari itu lebih low noise ya dibandingkan dengan S20 FE. Lalu ada Air Blaster, baterainya sedikit lebih awet, dan yang terakhir sudah mendukung 5G. Tapi saya nggak janji ya frekuensi 5G di Telkomselnya Mi 10T Pro itu sudah bisa atau enggak. Itu kenapa kalian memilih Mi 10T Pro. Kemudian kenapa kalian memilih S20 FE? Yang pertama adalah dari segi fitur-fiturnya, ini mirip banget dengan flagship. Ada IP68, ada wireless charging, dan yang terakhir ada Samsung DeX. Lalu untuk yang kedua adalah jelas dari segi softwarenya, UI-nya nggak perlu ditanyain lagi. User experience-nya, Samsung itu one of the top notch user experience I've ever had. Lalu untuk hal yang ketiga adalah dari segi kameranya, terutama untuk point and shoot ya. Kalau kalian tidak mau ribet, S20 FE menjadi jawabannya. Lalu untuk alasan yang keempat, HP ini juga sudah mendukung SD card ya. Dan alasan kelima adalah layarnya juga mendukung Super AMOLED dan in-display fingerprint. Dan yang terakhir adalah ukuran HP-nya itu sendiri ya, S20 FE jauh lebih nyaman dan jauh lebih compact. Penggunaan satu tangannya jauh lebih acceptable lah dibandingkan dengan Mi 10T Pro. Jadi bagi teman-teman yang menikmati comparison seperti ini, kalian bisa like dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.